Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Tuhan memelihara orang yang ditindas. Terambil dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Namun kita akan membacakan ayat yang kelima sampai 7 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara sekalian, Yakub telah mendapatkan berkat kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan telah memberikan kelimpahan harta benda kepada Yakub. Yakub menjalani proses yang sangat lama dan kerja keras untuk memperoleh itu semua. Dan kekayaan yang ia miliki itu karena Tuhan yang memberkati. Pada bagian ini Tuhan memerintahkan Yakub dalam sebuah mimpi untuk pergi meninggalkan Laban menuju tanah kelahirannya di Kanaan. Lagi pula Yakub sudah merasa bahwa semenjak Yakub memiliki kekayaan yang melimpah, Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Artinya adalah Laban tidak menyukai Yakub karena diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Yakub hendak meninggalkan Laban dengan diam-diam, membawa anak perempuannya, cucunya, dan harta milik Yakub yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya di rumah Laban. Sebelum Yakub berangkat, berbicaralah Yakub kepada kedua istrinya, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, alasan Yakub pergi meninggalkan rumah Laban adalah memang Tuhan telah perintahkan Yakub untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan Laban sudah tidak seperti dulu-dulu lagi, tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Dan lagi katanya bahwa ia sudah bekerja keras kepada Laban. Namun Laban telah berlaku curang. Laban memanfaatkan Yakub. Karena Yakub mencintai Rahel, Laban mengambil kesempatan itu untuk mengakali Yakub dengan menyuruhnya bekerja selama 40 tahun. Dan 10 kali Laban mengubah upah Yakub. Saudara sekalian, gimana perasaan Anda jika di posisi Yakub? Pasti ada rasa marah, ada rasa kekecewaan, mau melawan tapi kita tidak punya kuasa. Rasanya ingin komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku kayak gini? Tuhan, kenapa orang jahat selalu sukses hidupnya? Kenapa orang yang selalu berbuat jahat itu hidupnya berkelimpahan? Kenapa orang yang berbuat curang itu hidupnya enak? Mungkin itu yang kita tanya-tanyakan kepada Tuhan saat itu. Namun saudara sekalian, pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Memang kelihatannya orang-orang jahat hidupnya itu selalu menindas orang-orang benar. Yakub berkali-kali ditipu oleh Laban dan 10 kali diubah upahnya. Namun Allah tidak membiarkan orang jahat berlaku curang kepada anaknya. Tuhan akan menyertai dan memberkatinya sampai mendapatkan kelimpahan. Pada akhirnya dalam waktu kurang lebih 20 tahun, Yakub telah mendapatkan kekayaan yang sangat amat banyak. Itu karena Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan membela Yakub dari orang-orang jahat. Saudara sekalian, apapun proses yang sedang kita jalani saat ini,
Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, atau apapun permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, baik berurusan dengan orang lain, pekerjaan, ataupun studi, serahkanlah semua persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dan menjaga kita dari segala yang berbuat jahat kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang memelihara orang-orang yang ditindas dan membela orang-orang yang dicuranginya. Seperti Yakub menjalani proses 20 tahun untuk mendapatkan harta benda kekayaan, demikian kita juga menghadapi segala persoalan. Pasti kita diberikan waktu yang tidak sebentar, namun tetap yakinlah bahwa Tuhan akan memelihara kita dan menjaga kita dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita percayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan segala persoalan itu kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan membela kita dari perbuatan-perbuatan jahat orang lain. Amin untuk firman Tuhan.